lagi di sini. Dan Kak Korin. Oh ya Kak Korin, Kak Riki punya pertanyaan nih. Apa tuh Kak? Kakak tahu nggak tinta apa yang nggak bisa luntur? Tinta nggak bisa luntur. Apa tuh Kak? Tintaku pada Eagle Kids. Bisa aja Kak. Iya dong. Tapi emang udah kangen banget sih sama Eagle Kids ya Kak ya? Iya udah berapa bulan ya kita online maksud Kakak? Iya, tapi gak apa-apa nih Kak. Setiap momen kita bisa ibadah online itu juga berharga banget. Yes, so tunggu apa lagi? Sekarang kita bisa mulai langsung ibadah. Berdoa. Ya. Oh iya dong. Kakak Berdoa. yang berdoa. Atau Masa kakak? kakak? Oke, saya kakak. Oke. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini kami bisa dapat kesempatan satu kali lagi Tuhan untuk ibadah online. Kami mau appreciate every moment we spend with you God. Kami percaya ada urapan yang kau berikan hari ini, kami bisa belajar sesuatu dan kami mau ingin Tuhan semakin menyenangkan. Thank you Tuhan Yesus, dalam namamu kami siap beribadah. Sama-sama katakan Amin. So, tunggu apa lagi? Now praise Jesus. Woo! Come on, shout hallelujah! Are you ready to praise Jesus? Come on, jump, 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 jump. Come on, let's sing. Now make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out for all that you've done. Turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Let's go! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come to life as we declare your praises. Whoa. From the start, here we are to collaborate your love. And every heart set apart just to be where you are. Sing it now. And now, turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Yeah. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, as we declare your praises. Whoa, Come on, everyone, clap your hands. This is our time. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment. Come on, you sing. This is our time. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Come on. One, two, three, This will be
gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti dak menari, sebab kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yeah, kami memujimu Tuhan, kami masuki gerbangmu dengan bersuka cita. Mari sorakan haleluya. Musik memuji Tuhan, come on. Kerahkan satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan, Mari bersama mari bersama, kita melompat. Sekali lagi, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan, Mari bersama bersama, kita melompat. Kita lompat sama-sama ya. Jump, 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 jump. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wow. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Wow. Mari berikan Tuhan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go. Gerakan bersama-sama, kunaikan. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kalah segalanya.
seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buah Tuhan Yesus. Haleluya. We come to worship you, Lord. You are the center. You are the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Come on, sing. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Yes, you are. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare it, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Raise your hands and sing. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. All about you. Come on, lift up your voice and sing to worship you, Jesus. You are awesome in this place. You are worthy to be praised. And sing it loud. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare that Jesus is the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, nothing else. Amen. There is no one else like you. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, center of it all. Jesus, you, at the center of it all. Jesus, you, Jesus, you, at the center of it all. Amen. Amen. You are the center of everything in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you. Now we want to hear your voice. Talk to us. And we are ready, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Pulang-pulang selalu keadaan rumah nggak enak. Ya, Capek tau nggak sih? Gimana coba enak? Dengerin Mana dulu. ada ayah Orang nggak pernah ngomong hadir di didengerin rumah. dulu. Dengerin dulu. Aku itu kerja. Aku itu ya pinginnya di rumah itu tenang. Selalu ada aja di rumah itu masalah. Halo Rick. Halo, Kak John. Halo ya. Kenapa? Suaramu kok kayak nangis. Kenapa Rick? Sorry Kak, bukannya aku gak mau pelayanan. Tapi kayak
tapi kayaknya gak bisa pelayanan deh Kak. Aku juga Kenapa, Rick? kayaknya aku gak layak Kak buat melayani Tuhan. Aku juga kadang saat teduh bolong-bolong, main juga masih marah. Ya, keluarga di rumah juga gak bener-bener amat. Kayaknya aku gak bisa Sebenarnya gini, Rick. Nggak apa-apa kok. Kakak ngerti maksudmu. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang cukup layak untuk melayani Tuhan, Rick. Kakak pun juga gitu demikian. Dulu waktu awal-awal pelayanan juga ya kayak kamu sekarang merasa nggak layak gitu. Cuman ketika kakak rindu melayani, kakak itu jadi semakin menyerupai Kristus dari karakter, dari cara bertutur kata, berperilaku. Nggak apa-apa, Rick, kamu coba aja, Rick. Mau kakak doain dah? Kita doa bareng, mau nggak? Oke Kak, oke. Ya udah, ayo kakak berdoa ya buat kamu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kak John dan Erik bisa berdoa bersama. Hari ini Kak John mau berdoa buat Erik yang hari ini merasa tidak cukup layak Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan beri Erik kekuatan, Tuhan beri Erik hikmat ya Tuhan, supaya Erik bisa semakin maju ya Tuhan. Tak lupa juga Kak John dan Erik sekarang mau berdoa untuk keluarga Erik, supaya Engkau berikan kerukunan ya Tuhan, supaya keluarga Erik bisa pulih kembali dan Erik bisa hidup dengan tenang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Thank you Kak. Gimana Erik? Kebaikan ya? Oh iya, by the way nanti kamu bawa game apa Erik? Nanti kakak bantu, kamu chat kakak ya kalau sudah tahu mau bawain game apa. Siapa tahu kakak bisa bantu-bantu Iya, gitu. nanti Ya. aku kalau udah nemu gamesnya aku chat kakak lagi ya. Oke, siap. Oke, thank you ya Kak. Tetap Thank you kuat ya, Rick. Kak. Oke. Oke, God God bless you, bless you Kak. Rick. God Bye bless. bye. Shalom Voltagers, senang banget hari ini Kak Tere bisa ketemu kalian semua. Walaupun via online nih, tapi kakak percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kalian semua. Rindu banget kakak secara pribadi sama kalian semua. Guys, kakak mau nanya sesuatu nih. Kalian rindu gak sih untuk bisa ibadah sama-sama di gereja? Kalian rindu gak sih untuk bisa ketemu teman-teman, untuk bisa memuji nama Tuhan bersama-sama? Kalian rindu gak sih untuk kalian bisa mendengarkan firman Tuhan di gereja? Kakak yakin banget, pasti kalian yang ada di rumah juga kangen banget ya. Ya, gereja begitu memiliki makna yang penting untuk kakak juga seperti itu. Dan teman-teman tahu gak sih bahwa ternyata ya Tuhan Yesus sendiri itu punya visi loh untuk sebuah gereja. Tuhan punya suatu makna untuk sebuah gereja. Tuhan rindu sekali teman-teman bahwa gereja itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Gereja itu bisa menjadi tempat pemulihan, tempat orang-orang mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Kerinduan Tuhan itu untuk sebuah gereja. Nah, hari ini teman-teman, kakak mau bawa kita sama-sama untuk tahu nih apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap hati kita. Kita mau baca sama-sama yuk di Matius 28 ayat 19 sampai ayat ke-20. Di sana pada saat Tuhan terangkat ke surga, Tuhan bicara apa ya?
Tuhan kasih status pesan spesial banget untuk kita semua. Kita baca sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke 28. Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke 20. Tuhan bilang seperti ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, pernah gak sih kalian bertanya-tanya ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini untuk semua orang? Pada saat itu kan Tuhan Yesus nih yang ada di dunia ya. Tuhan Yesus yang mengerjakan semua pekerjaan. Tuhan Yesus yang memberikan mujizat. Tuhan Yesus yang apalagi Tuhan Yesus yang berkhotbah. Tuhan Yesus yang melakukan segala sesuatunya. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi naik ke surga, Tuhan kasih pesan nih untuk semua murid-muridnya pada saat itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kebayang gak waktu itu, waktu murid-muridnya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan pada saat Tuhan Yesus bangkitkan, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berpikir apa coba? Kalau seperti itu, bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan? Nah, bisa aja kan murid-muridnya berkata seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus melakukan sekali lagi mujizatnya, yaitu apa? Mencurahkan Roh Kudus. Tuhan Yesus gak tinggalkan kita sendirian. Kita mau lihat sama-sama. Kalian ingat gak sama satu kejadian yang namanya Pentakosta? Pada saat itu ada orang-orang percaya yang berkumpul, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada lidah-lidah api yang turun yang membaptis mereka. Dan sejak saat itu Roh Kudus ada bersama-sama dengan setiap murid-muridnya. Kita baca sama-sama yuk di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan yang ke 21. Kita baca sama-sama ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-17 sampai dengan yang ke-21. Gak apa-apa ya, agak panjang, tapi kita mau baca pelan-pelan karena kita mencintai firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan dan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, di sini tulis bahwa ketika Roh Tuhan itu dicurahkan, ada apa? Ada sesuatu yang terjadi. Anak-anak mendapatkan, taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan, orang tua akan mendapatkan mimpi. Dan kita, gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah yang akan mengerjakan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau tadi ngomongin tentang gereja, lalu Kak, sebenarnya gereja itu siapa? Jadi gereja itu apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Hari ini kakak mau kasih tahu ya, bahwa gereja itu sebenarnya bukan hanya sekedar gedung loh, bukan hanya sekedar sebuah tempat. Tapi gereja itu adalah Katere, adalah saya, itu adalah kamu semua. Iya, gereja itu adalah kamu yang menyaksikan hari ini, kamu yang ikut ibadah hari ini. Itu adalah gereja Tuhan. Di Matius 16 ayat 18 bilang seperti ini. Tuhan bilang ini sama Petrus bahwa engkau
adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagai anak-anak Tuhan, kitalah yang disebut dengan gerejanya. Jadi waktu kita datang ke gereja, kita mau pastikan nih, kita datang ke gereja itu nggak cuman karena orang tua, tapi nggak cuman ketemu teman-teman, nggak cuman karena kita mau main, tapi kita datang ke gereja karena kita sungguh-sungguh mau alami Tuhan, mau jadi bagian dalam gereja tersebut ya. Ya, lalu Kak, kalau misalkan kita benar nih jadi sebuah gereja, lalu apa nih Kak yang harus aku lakukan? Gimana nih Kak caranya? Kalau aku hari ini ternyata adalah gereja, ya kalian tahu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi bagian dari gereja tersebut. Adik-adik, kakak mau tanya deh di sini yang sama-sama ibadah online hari ini. Siapa sih yang udah pelayanan hari ini? Siapa sih yang sudah mengambil bagian di gerejanya? Ya mungkin ada ya beberapa yang udah ambil, ada juga yang beberapa yang udah belum. Tapi bersyukur buat teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita ngomongin tentang gereja tadi, kita ngomongin tentang harus berada menjadi bagian di dalamnya. Kakak mengibaratkan itu seperti ini loh. Seperti kita tinggal di rumah, halamannya mungkin lagi kotor nih, tempatnya lagi kotor. Pastikan kita yang tinggal di dalam rumah itu pasti kita nggak tahan untuk segera membersihkan rumah tersebut. Kita nggak tahan untuk membersihkan halaman bagian-bagian yang kotor tersebut kan. Atau misalkan kalian punya meja belajar nih, hari ini kan kita lagi sekolah online ya. Kita ada meja belajar, terus meja belajarnya lagi berantakan nih habis kita belajar. Pasti kalian nggak tahan kan kalau itu sangat berantakan. Pasti kalian akan minimal mama papa kita akan pasti bilang ayo beresin gitu. Pasti mama papa kita juga mau kita terlibat untuk ayo segera kita yang beresin. Nah itu kenapa sih Kak kok contohnya seperti itu? Ya kakak mengibaratkan kalau gereja itu adalah kita itu seperti di dalam rumah. Yang kita itu harus ada rasa memiliki. Harus kita melakukan sesuatu, menjadi bagian di dalam rumah tersebut. Jangan sampai nih kita menjadi orang asing di dalam rumah kita sendiri. Gak mau kan seperti itu. Lalu kenapa sih kok aku harus jadi bagian? Kan bisa aja nih Kak, aku cuman biasa-biasa aja. Tahu gak ada satu hal yang sangat-sangat berharga sekali. Kenapa sih kok Tuhan mau kita ini mengambil bagian? Itu karena Tuhan itu rindu loh kita ini juga menjadi bagian dalam gereja, supaya kita ini ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan. Itu sangat-sangat berharga. Nah, tapi hari-hari ini kita ibadah online. Pertanyaan lagi nih muncul. Oke Kak, tadi kan kita ngomongin tentang gereja nih ya. Tapi gimana nih Kak, sekarang kan lagi ibadah kita online nih Kak. Aku gak bisa pelayanan kayak biasa, yang gak bisa PAW, gak bisa main musik, gak bisa usher, gak bisa semuanya. Terus aku apa nih Kak yang harus aku lakukan? Tahu gak? Yang bisa teman-teman semua lakukan itu adalah berdoa. Kakak rindu sekali setiap kita hari ini yang mengikuti ibadah. Ayo kita sama-sama ambil bagian untuk berdoa. Dan ini gak cuma tugas 1-2 orang aja, tapi ini adalah menjadi bagian kita semua. Kita harus berdoa untuk visinya Tuhan bagi gereja ini. Visi dari gereja Mawar Sharon secara spesifik adalah gereja yang apostolik dan profetik. Dengan misi 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Kalian bayangin gak kalau visi dari gereja Mawar Sharon, tempat kita tertanam hari ini, tempat kita bertumbuh hari ini adalah visi yang begitu besar. Dan Tuhan itu rindu kita sama-sama ada di dalamnya. Kalian bayangin kalau misalkan ada 1000 gereja lokal yang kuat, itu artinya ada 1000 gereja Eagle Kids yang ada 1000 voltagers yang ada 1000 AUG yang ada 1000
gereja yang ada. Itu artinya adalah ada kita di dalamnya. Nah, untuk mengerjakan ini semua, kembali lagi seperti yang kakak sampaikan sebelumnya bahwa Tuhan itu rindu untuk kita bergerak bersama. Ini bukan hanya tugas dari 1-2 orang saja. Ini bukan hanya menjadi yang harus melakukan, yang harus tinggal di dalam dari visi ini. Bukan hanya dari pendeta-pendeta kita saja, bukan hanya pastor-pastor kita aja, gembala-gembala kita aja, bukan jadi tugas dari pemimpin-pemimpin kita aja. Tapi hari ini adalah menjadi bagian dari kita semua. Hari ini menjadi bagian kita semua untuk terlibat dalam visi Tuhan tersebut. Dan kembali lagi, kalau kalian bingung apa yang harus dilakukan, kalian bisa mulai dari berdoa. Ambil hati untuk visi tersebut, untuk mau berdoa untuk visi tersebut. Itu hal pertama, itu hal yang terutama yang bisa dilakukan. Nah, tapi teman-teman semua, kembali lagi nih, ada satu bagian lagi yang kita harus lakukan. Kalau Tuhan Yesus itu bilang berdoa, tapi ada hal selanjutnya yang harus kita lakukan. Yang ini adalah membutuhkan aksi nyata dari kita semua. Karena kembali lagi, kita semua Tuhan pengen kita terlibat. Gak ada satu orang pun yang Tuhan pengen tertinggal. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengajak teman kita beribadah. Ayo, kakak mau tanya semua sama teman-teman semua yang ibadah hari ini. Siapa yang punya sosial media? Siapa yang punya Instagram? Ayo. Siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya WA? Minimal punya WA kan. Kakak percaya deh, pasti kalian punya sosial media ini. Tapi pertanyaan kakak, sosial media kalian pakein buat apa sih? Ayo, buat apa ya? Yuk, hari ini kita gunakan sosial media kita untuk kita ajakin teman-teman kita, untuk kita ajakin mereka beribadah. Kirim setiap minggu, kakak percaya pasti kakak-kakak Eagle Kids-nya kasih link ibadah. Ayo, semua terlibat, semua ambil bagian untuk kirimkan link-link tersebut ke teman-teman kalian. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Kita pasti ada yang namanya Instastory dan segala macamnya. Nggak cuman kirim link, tapi ayo pasangin poster-posternya di feed Instagram kalian. Ayo pakai, apalagi hari-hari ini kita kalau ada pemuritan before 30, ayo ajakin teman-teman yang belum pernah join, ajakin mereka. Lalu yang kedua adalah mendoakan. Tugas kita adalah mendoakan mereka juga. Hari ini kalau kita biasanya berdoa untuk diri kita sendiri, ayo belajar untuk berdoa untuk orang lain. Kak, tapi aku gak tahu kak, doain siapa ya kak? Kakak percaya deh, pasti ada yang nama-nama yang Tuhan taruh dalam kehidupan kalian untuk kita doakan. Sudah seberapa lama nih kita berdoa untuk diri kita sendiri aja? Hari ini kita mau belajar ya, kita mau belajar untuk kita berdoa untuk orang lain. Untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita yang apalagi mereka belum mengenal Tuhan dalam kehidupannya mereka. Berdoa sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupannya mereka. Yang ketiga adalah apa? Bersaksi. Kakak rindu sekali adik-adik semua, jangan takut untuk bersaksi, jangan ragu untuk bersaksi. Tapi kak, aku nih gak biasa kak untuk ngomong, aku malu kak, aku gak biasa untuk bisa ketemu orang banyak. Hari ini kamu mau kasih tahu, kalau ada keberanian dalam hati kita, kakak percaya kalian pasti bisa loh. Hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu begitu banyak. Masa sih kita gak berani untuk sampaikan ke orang lain? Kakak ada satu kesaksian, ada teman-teman, ada teman-teman dari Voltagers juga yang di kota kakak itu cerita bahwa kak, aku waktu itu ngalami Tuhan kak, aku merasakan hadirat Tuhan waktu ibadah. Nah, ketika dia bercerita seperti itu, kakak percaya bahwa itu juga bisa memberkati orang lain. Kakak pada saat itu support dia juga untuk dia bisa bagikan itu, ceritakan itu. Minimal untuk orang tuanya dulu, lalu bisa ceritakan teman-temannya. Hal yang simpel, kebaikan apa sih yang Tuhan lakukan hari ini dalam kehidupanmu? Kakak percaya
Tuhan juga mau nyatakan itu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu ya. So, teman-teman semua, hari ini kita mau sama-sama kembali lagi pada visinya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini ya, kalau kita ibadah Voltage hari ini kita ibadah Eagle Kids secara online hari ini. Kakak percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya mau pakai kehidupan kita semua. Tuhan itu mau kita ini mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bersama-sama. Kakak mau kita menjadi bagian. Kalau hari ini teman-teman semua ada di gereja Mawar Sharon, ayo tangkap visi dari gereja ini. Tangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk gereja ini. Gak cuman sampai biarin aja kakak-kakak AUG, biarin aja mama papa, no. Tapi hari ini pesan ini disampaikan untuk teman-teman semua, untuk kalian semua. Gak ada loh orang-orang yang gak ada istilah bahwa kamu anak kecil, kamu remaja, kamu orang tua, kamu apa, enggak. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tapi yang Tuhan cari adalah kerinduan hati kita untuk kita mau melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ayo ambil bagian. Yang pertama, mendoakan visi Tuhan atas gereja ini tergenapi. Kakak percaya ketika kita mau ambil bagian, Tuhan pasti akan memakai kehidupan kita lebih luar biasa lagi. Dan Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar dalam kehidupan teman-teman semua. Hari ini kakak mau juga kasih nih tantangan untuk kita semua. Kakak udah ngomongin tadi tentang gereja, tentang hati untuk orang lain. Hari ini yuk kita sama-sama mau praktekkan ya. Nanti setelah kita berdoa, teman-teman semua bisa ambil secari kertas, lalu bisa tuliskan siapa aja sih nama-nama keluarga atau orang-orang terdekat kalian, orang tua atau kakak kalian, adik kalian yang masih belum untuk mengenal Tuhan, yang masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo tuliskan nama mereka. Yang kedua, kalau yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah teman-teman kalian. Orang-orang yang mungkin sering banget ada bersama dengan kalian, ada di lingkungan kalian, sekolah atau tempat les kalian. Ayo coba tuliskan nama mereka. Kakak rindu sekali kalian bisa tangkap ini. Hari ini kita mau belajar untuk berdoa untuk orang lain. Kita tuliskan nama mereka dan kita mau doakan itu bersama-sama. Kakak percaya deh, pasti ada nama-nama yang Tuhan berikan untuk teman-teman semua. Untuk kita sama-sama doakan. Amin. Yuk kita mau sama-sama, kita mau nyanyikan lagu ini. Kakak percaya bahwa pemakaian Tuhan yang besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hari ini kakak percaya teman-teman semua yang ikut ibadah online hari ini, pasti ada nama-nama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Kalian rindu untuk melihat orang tua kalian, untuk bisa beribadah bersama-sama. Kakak percaya pasti ada Tuhan taruh di dalam hati kalian untuk kakak kalian, untuk orang keluarga, kakek, nenek, atau siapapun itu. Kakak percaya pasti ada. Ayo, hari ini kita mau doakan mereka sekali lagi. Kakak percaya juga teman-teman kalian pasti Tuhan berikan nama-nama
untuk kalian doakan. Hari ini kalau Tuhan berikan nama-nama itu dalam kehidupannya kalian, ini waktunya untuk berdoa, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Biarkan lagu ini sungguh-sungguh membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Yes Tuhan Yesus. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat kedua tanganmu. Bapak Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan bersama dengan setiap anak-anak di rumah mereka Tuhan Yesus, di tempat mereka mengikuti ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarkan Tuhan Yesus yang memberikan hati-Mu untuk setiap anak-anak ini Tuhan Yesus, mengambil Tuhan bagian dalam gereja ini Tuhan, mengambil Tuhan Yesus bagian dari amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, detik hari ini Tuhan Yesus akan terjadi keberanian Tuhan Yesus, akan ada keberanian untuk setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Ada roh yang baru Tuhan Yesus, roh keberanian Tuhan curahkan, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai setiap anak-anak ini Tuhan Yesus, pakai setiap mereka Tuhan Yesus untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang banyak Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang urapi Tuhan Yesus, urapi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat Tuhan hari ini. Ya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, pemakaian Tuhan yang begitu hebat itu ada Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang menyatakan kebesaran-Mu untuk setiap anak-anak yang ada. Kita terima berkat daripada Tuhan. Roh keberanian itu Tuhan curahkan. Penyertaan dari Allah Bapa itu ada bersama-sama dengan setiap anak hari ini. Roh yang takut akan Tuhan itu menyertai. Terimalah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pemakaian Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Wow, gimana nanti? Pasti seru banget ya ibadah voltage-nya hari ini. Betul banget Kak. Tapi jangan lupa, teman-teman, kita ada special challenge dari Kak Alis. Betul, seperti yang tadi Kak Alis bilang, kalian bisa siapkan satu kertas dan tuliskan nama-nama teman atau anggota keluarga kalian yang belum kenal Tuhan. Lalu simpan itu di Alkitab kalian. Tapi gak cuma disimpan,
juga harus didoakan. Betul banget. Percaya bahwa setiap doa, setiap tangisan yang kalian tabur buat mereka yang belum kenal Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Dan suatu hari kita percaya mereka akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar banget. So Voltagers, see you next week and Bye! bye.